Reza Alex Nurdin yang ditangkap oleh KPK karena dugaan korupsi merupakan anak dari Alex Nurdin yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Selatan yang kini juga mendekam di tahanan usai ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus dugaan korupsi. Pimpinan Bank DKI Cabang Muara Angke dan Cabang Permata Hijau beserta seorang direktur utama sebuah perusahaan ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat pada Selasa malam atas dugaan penyimpangan dalam proses pemberian kredit dengan kerugian negara sebesar 39 miliar rupiah. Saat banyak orang kelimpungan mencari ruangan perawatan karena kamar-kamar rumah sakit sudah sesak dengan pasien COVID, Wali Kota Cimahi malah memperjualbelikan izin pembangunan rumah sakit. Dan yang lebih gila lagi, para pejabat Kementerian Sosial berikut dengan menterinya sekaligus malah menodong para vendor dengan uang cashback. Mereka meminta Rp10.000 dari setiap paket bantuan sosial. Dikutip dari Mata Najwa, edisi Sumpah Pemuda 28 Oktober 2021, isu yang paling penting yang menjadi perhatian anak muda adalah isu korupsi. Korupsi adalah fenomena yang dekat, walaupun korupsi sering diidentikan dengan pejabat negara, namun ternyata banyak yang dari kita yang tidak menyadari hadirnya korupsi di kehidupan sehari-hari. Korupsi kecil inilah yang akan menjadi cikal bakal korupsi besar yang akan merugikan negara hingga miliaran rupiah. Dan yang menjadi korban utama adalah rakyat menengah ke bawah. Indonesia Corruption Watch atau ICW mencatat nilai kerugian negara akibat korupsi yang ditangani oleh KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi pada 2020 mencapai 805 miliar rupiah. Dan pada 2021 kerugian mencapai 26,83 triliun rupiah. Korupsi semakin menjadi-jadi dan meningkat secara pesat dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, kita wajib Satu cara memenuhi korupsi adalah dengan mengenali jenis-jenis korupsi. Korupsi bisa berbentuk penggelapan uang negara, penggelapan jabatan, suap menyuap, pemerasan, gratifikasi atau pemberian hadiah, dan benturan kepentingan dengan barang serta jasa untuk rakyat. Korupsi seperti ini dimulai dari hal-hal yang kecil, seperti memberikan perlakuan khusus untuk anak seorang pejabat, memenangkan orang titipan, gratifikasi saat melanggar peraturan, membayar sejumlah uang saat penilangan, dan lain sebagainya. Walaupun terdengar sangat sederhana, ini bisa menjadi cikal bakal tindak korupsi yang lebih besar di kemudian hari. Jika kamu menemukan kasus korupsi di sekitarmu, tegurlah dan nasihati. Namun, jika hal tersebut masih berlanjut, jangan takut untuk melaporkan kepada pihak yang berwenang dengan memberikan bukti yang kuat dan akurat. Karena korupsi sekecil apapun tetap berdampak kepada semua orang. Dan hal ini dimulai dari diri kita sendiri. Korupsi dapat dicegah dengan kebiasaan pada diri kita. Dengan mental yang kaya akan bersyukur, iman yang kokoh terhadap Tuhan, jujur, dan bertanggung jawab, kita dapat membentuk kepribadian anti korupsi. Mulailah untuk tidak selalu berorientasi kepada uang dan kepentingan pribadi, mendekatkan diri dengan masyarakat dan menolong rakyat kecil. Kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama remaja yang berperan sebagai agent of change, berperan penting dalam menghadapi korupsi. Dengan tidak adanya korupsi, pembangunan Indonesia akan berjalan lancar, pendidikan maju dengan pesat, penyediaan barang dan jasa untuk masyarakat akan berjalan dengan baik dan merata. Dan tentunya, Indonesia menjadi negara yang maju dengan segala fasilitasnya yang terpenuhi. Ayo semua, bangun Indonesia anti korupsi. For a great nation, say no to corruption. Semua berawal dari diri kita sendiri.